Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbaikan data untuk proses pembuatan tagihan. Problemnya adalah misalnya di tabel siswa kita punya siswa namanya Wati. Kemudian si Wati ini tidak disetting wali muridnya, ya. Nah, pesan ini kemarin kita buat di relasi siswa menggunakan with default. Jadi with default itu bisa kita langsung set. Misalnya kalau orang mau menampilkan name tapi dia null, maka munculkan pesan belum ada wali murid. Maka dia tampil di sini. Permasalahannya adalah pada saat kita mau membuat tagihan, di sini di tagihan controller ini, saya coba kirim tagihan, maka muncul error seperti ini. Notifiable ID cannot be null. Artinya apa? Pesan notification database itu bisa dibuat, tapi ketika ingin membuat pesan untuk WhatsApp WA Center, ya, bentar kita lihat. Kalau kita lihat untuk WA Center dia tidak bisa dibuat karena ketika dia mau buat wali muridnya tidak ada, ya, wali muridnya tidak ada, karena kan memang di data siswa kita belum mengatur wali muridnya. Nah, jadi masalahnya di situ. Sementara untuk pesan WA itu kan kita maunya dia opsional, ya. Jadi kalaupun misalnya nanti sekolahnya tidak mau pakai wali murid, maka dia cukup nginput data siswa saja harusnya, tidak perlu nginput data wali murid kalau dia tidak mau, dan tagihan tetap bisa dibuat seharusnya. Kita akan perbaiki ini. Jadi penggunaan with default di siswa model ini, di model siswa ini kurang disarankan, ya. Karena kalau kita menggunakan with default di sini di relasi wali di tagihan controller, kita tidak bisa mengecek apakah wali ini null atau tidak null. Saya contohkan, misalnya saya dd tagihan kan punya relasi ke siswa punya relasi ke wali seperti ini. Nah, kalau misalnya ini saya coba buat lagi, maka di sini kita lihat, kita cek sebentar, atributnya ada satu. Nah, atributnya ada satu yaitu name. Padahal sebenarnya datanya tidak ada. Jadi datanya ini kayak ada tapi padahal dia tidak ada. Ini gara-gara kita menambahkan with default di sini. Nah, jadi kita tidak bisa buat, harusnya kan kita tinggal buat seperti ini, ya. Jika tagihan siswa wali tidak sama dengan nol, maka kita kirim notifikasi database ataupun notifikasi WA, ya kan, di kita kan di satu tempat ini, ya. Kalau kita jalankan kode ini, dia akan muncul error lagi. Kenapa? Karena dianggapnya dia tidak null, ya. Kenapa dia bisa tidak null? Karena ada with default ini. Sekarang with defaultnya saya buang. Nah, kalau ini baru dia mengembalikan nilai null. Jadi tagihan berhasil disimpan walaupun tidak ada walinya. Seperti ini. Jadi ini tidak agak berbahaya dipakai di sini, ya. Agak berbahaya dipakai di dalam relasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengecek dengan benar apakah siswa ini memiliki wali atau tidak. Nah, muncul masalah lagi. Masalah berikutnya adalah di data siswa akan muncul error, ya. Kenapa? Karena nama walinya tidak ada. Karena kan memang walinya kan belum kita atur. Nah, sementara kita mau nampilin. Nah, ini lebih baik kita perbaiki dia di siswa index. Ini kan ada wali nih. Bisa saja kita tambahkan di sini kalau PHP terbaru, tapi dia kosong, ya. Atau saya buat di sini kalau dia null maka belum ada. Nah, jadi tampilannya ini yang mengatur tampil atau tidaknya nama wali ini adalah view-nya, ya, adalah view-nya, bukan langsung di relasi modelnya. Jadi relasinya tetap biasa seperti itu. Jadi kita menghindari
kesalahan apabila ada siswa yang belum di-set walinya. Kita usahakan supaya program kita tidak error ya, jadi tetap bisa dipakai oleh pihak sekolah. Kemudian satu lagi, saya mau membuat aturan di pembayaran controller, wali pembayaran controller. Nah di sini saya mau buat aturan bahwa jumlah yang dibayar oleh orang tua melalui bentar, kita coba aja ya. Jadi kalau orang tua itu bayarnya melalui online, itu kita buat dia harus lunas. Oke, mana walinya? Nih. Walinya Ilsa Permata saja. Oke, kita klik data siswa Ilsa Permata, kita cari datanya. Data user, data wali. Oke, ini dia. Kita coba logout. Nah, jadi kita tuh maunya tuh kalau misalnya si wali murid melakukan pembayaran lewat lewat online konfirmasinya, maka dia wajib lunas ya, tidak boleh tidak lunas. Seperti ini. Jadi kalau dia bayar, oke, dia pilih bank. Nah, ini nilai yang dibayarkan ini harus lunas. Kalau nilainya lebih kecil, misalnya dia bayar 210.000, kemudian dia coba upload buktinya, maka muncul pesan jumlah pembayaran tidak boleh kurang dari total tagihan. Jadi kita buat seperti ini. Pertama kita query dulu ke tagihan, find or fail, kemudian baru kita buat if. Jika jumlah dibayar besar atau sama dengan total tagihan, maka simpan pembayarannya, kemudian kirim notifikasi dan sebagainya. Kalau seandainya tidak, maka tampilkan flash message gitu ya. Ini DB transactionnya bisa kita masukkan dia di sini. Oke, DB rollback, DB commit. Oke, bisa di sini. Ini sebentar, ini sudah selesai notification send pembayaran. Oke, ini sudah selesai ya, jadi kita buat message seperti ini. Oke, itu perbaikan. Kemudian berikutnya kita coba validasi tagihan. Wali sudah, ini sudah konfirmasi pembayaran harus lunas sudah. Oke, berikutnya saya mau menambahkan tanggal lunas ya, jadi tanggal dia lunas, karena kan kita bisa angsur masalahnya. Nah, jadi saya mau nambahin kolom di tabel tagihan. Oke, ini tujuannya supaya gampang nanti buat laporan ya. Mungkin nanti di video satu lagi aja. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi.